Tanpa kacamata, pandangan Tera mengabur. Akan tetapi, dia masih bisa mengenali di mana keberadaannya kini. Jemari yang terus digenggam erat oleh Suma mampu mengaburkan sedikit kecewa karena perlakuan kasar pria itu semalam. Berdiri di dalam ruangan yang harusnya menjadi kamar pengantin mereka, Tera memicingkan mata saat mendapati sosok di atas ranjang dan tengan bergelung di dalam gulungan selimut. Dia tersentak ketika genggaman pada jemarinya terurai. Sang suami sudah melangkah mendekati ranjang dengan langkah cepat dan lebar-lebar. "Sweetheart," sapa yang semalam terdengar lembut, tiba-tiba pagi ini terdengar aksar. Suma mengguncang pelan tubuh Inggit yang masih terlelap di atas ranjang. Ya, setidaknya itu yang tampak oleh penglihatan tanpa kacamata. "Inggit, bangun," nada bicara Suma kian meninggi. Waktu terus berjalan dan sosok di atas ranjang masih berkelana dalam alam mimpi. Kedua sudut bibir Tera terangkat. Senyuman kian lebar, seperti dendam terbalaskan. Sebut saja kelewatan, tetapi dia bahagia ketika Suma mengasari Inggit yang tiba-tiba terperangkap dalam situasi tak menyenangkan. Memang, apa yang kita tanam, itu juga yang akan dituai. Hanya saja, wanita sederhana itu tak menyangka kalau Tuhan begitu cepat membolak-balikkan keadaan. Dikira, dia akan nelangsa dalam waktu cukup lama dan terpaksa pasrah oleh keadaan. Ternyata, hidup adalah misteri yang sulit ditebak. Ditarik turun saja, Suma. Tera memberi ide yang pasti akan jadi tontonan menarik. Sejak disakiti, isi kepala pun mulai licik. Suma tersentak. Berbalik, pria tampan itu menatap Tera beberapa detik. "Ya, daripada ketahuan Mama. Lebih gawat lagi, kalau memang perempuan itu, maksudku Inggit tidak mau bangun, ditarik turun saja. Aku jamin dia langsung bangun." Tera menahan tawa, tak mau sampai perasaannya terbaca Suma. "Tuhan, maafkan aku, ini salah, tapi izinkan aku bahagia di atas penderitaan Inggit. Dia sudah menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri semalam. Dan, pagi ini engkau tunjukkan tempatnya." Wanita cantik itu membatin. Baru selesai bibir tipis Tera komat kamit dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh pada Yang Kuasa. Selimut yang dihempas kasar tiba-tiba jadi pemandangan indah. "Ayo, Suma, nanti Mama sudah di sini. Semua terlambat. Kisah cinta kalian bakal ketahuan dan boom." Tera memana-manasi. Melihat tingkah Suma, dia mulai bisa membaca arah kisah cinta dua sejoli itu kemana. Jangan ragu-ragu, memang ada yang harus disiram air baru bisa bangun. Tapi, mana mungkin, sebaiknya, buat dia terjatuh ke lantai. Memang sedikit sakit, tapi tidak akan mematikan. Tera mengentakkan kaki ke lantai dengan sengaja, memancing debar lawan bicaranya. Suma makin panik. Tanpa pikir panjang, ditariknya lengan Inggit dengan kasar lalu dijatuhkan sesuai saran Tera. Benar saja, Inggit langsung mengeluh kesakitan seketika. Wanita itu terbangun tanpa banyak drama. Maaf, sweetheart. Aku terpaksa. Mama sudah di bawah. Sebentar lagi naik ke sini. Tolong keluar secepatnya. Aku mohon." Suma serba salah. Tera mengulum senyuman ketika mendapati Inggit yang kelabakan. Wanita itu panik dan berlari tunggang langgang dengan tampilan acak-acakan. "Itu hukuman untukmu." Tera menoleh ke arah pintu yang terbuka lebar sesaat kepergian Inggit dari kamar. Lama terdiam menikmati keadaan, dia terkejut ketika Suma bersuara. "Jangan mengadu macam-macam pada Mama," ancam pria tampan yang pagi itu mengenakan kaos putih dan celana pendek selutut. "Aku tidak sejahatmu dan Inggit." Tera merengut. "Aku bukan kalian yang tega bersekongkol menyakitiku. Awas, jangan sampai Mama tahu kalau pernikahan kita ini hanya sandiwara. Aku tidak mau sampai rencanaku kacau, Tera." Wanita yang masih mengenakan gaun pengantin itu mendengkus. Ingin rasanya mencakar wajah Suma setiap mengingat perlakuan pria itu padanya. Namun, dia tak akan melakukan hal rendahan dan mengotori tangan dengan membalas dendam. Diserahkannya pada Tuhan, sang pemilik kehidupan itu akan membolak-balikkan keadaan dan mengangkat hidupnya ke tempat terhormat. "Aku tidak sepertimu," Tera menjawab ketus. Senyum Suma mengembang. "Sejak awal aku tahu kalau kamu wanita yang manis dan penurut. Tidak salah aku menjatuhkan pilihan padamu untuk kujadikan istri kontrakku. Ya, kamu tidak akan pernah salah. Wanita manis yang kamu rendahkan semalam akan membuatmu tergila-gila.
Aku akan membuka matamu dan membuatmu menilai. Aku dan Inggit tidak sebanding. Tenggelam dalam lamunan, Tera teringat detik-detik sebelum pernikahan. Sang papa yang begitu sedih melepasnya saat akan menikah, pasti terluka kalau dia tidak bahagia dengan Suma. Aku titip Tera. Suara pria tua bernama Mahaka terdengar bergetar saat menjabat tangan calon menantu yang terlihat tampan dalam balutan jas pengantin hitam. Bukan menyerahkan pada orang asing, dia harus melepas sang putri bungsu pada putra musuhnya sendiri. Ya, Pak, Suma mengangguk. Papa Mahaka menepuk pelan pipi Suma sembari menahan air mata. Ada putri kesayangannya ikut menyimak obrolan mereka. Gadis yang biasa tampil sederhana dengan kacamata tebal dan rambut lurus tanpa model itu disunting oleh putra tetangga rumah. Bukan orang asing, sejak dalam kandungan dia sudah mengenal calon menantunya. Jaga Tera baik-baik. Kalau dia susah diatur, tolong jangan dikasari. Putriku terbiasa dimanja. Kalau dia salah, cukup dinasihati. Jangan mengangkat tanganmu lalu memukulnya. Suara Papa Mahaka bergetar. Dia nyaris tak mampu melanjutkan ucapannya. Napas tercekat, sepasang mata berkaca-kaca. Papa Mahaka berjuang keras untuk tidak menangis di hari pernikahan putrinya. Memandang Tera yang cantik dalam balutan gaun pengantin putih, pria berusia senja menggigit bibir kuat-kuat. Sedih dan bahagia itu sudah tidak jelas batasannya. Kak, kalau memang dia membuatmu marah, kecewa, atau naik darah, tolong bersabarlah. Kalau kamu tak mampu melakukannya, please kembalikan padaku. Jangan sekali-kali menyakitinya. Papa Mahaka berbalik badan dan mengusap air mata yang jatuh membasahi pipi keriputnya. Di tengah kesedihan, usapan lembut istrinya menenangkan jiwanya yang terguncang. Sudah, Kak, ini hari bahagia Tera, kok malah menangis? Wanita tua bernama Nayala itu berbisik. Semakin tua, malah makin cengeng. Larut dalam lamunan, Tera tersentak oleh suara seseorang dari arah pintu. Selamat pagi pengantin baru. Mama Caca muncul dengan senyum semeringah sembari menenteng rantang stainless di tangan kanan. Tidak sendiri, ada wanita lain mengekor di belakangnya. Mama, Suma dan Tera menyapa bersamaan.